Halo teman-teman, ya balik lagi dengan gue di sini dan kali ini gue lagi ada di Bandara Soekarno-Hatta, teman-teman. Yap, mudik kali ini gue pakai pesawat dari Malang menuju Jakarta, teman-teman. Karena kalau misalnya pakai bis, gue pikir itu mungkin skenario terburuknya adalah bis yang akan gue tumpangi masih belum sampai di Malang, teman-teman, gitu kan, karena tersendat di jalur Pantura. Jadi gue putuskan untuk kembali ke Jakarta dari Malang itu dengan menggunakan pesawat udara, teman-teman. Dan kali ini gue mau sharing tentang pengalaman gue naik Damri kali ini, teman-teman ya. Damri dari Soekarno-Hatta ke Bogor, ke Botani Square itu sekarang harganya 130.000, teman-teman. Wah, tinggi banget ya. Jadi menurut gue ini harga yang, menurut gue ya loh ya, menurut gue, mungkin teman-teman punya pendapat lain. Menurut gue ini adalah harga yang overpriced banget, teman-teman. Udah terlalu tinggi banget. Dan oh ya, sekali lagi untuk pemesanan tiketnya ini sudah cashless ya, teman-teman ya. Cashless lagi. Udah cashless ya, teman-teman ya. Udah menggunakan uang non tunai gitu. Ini di sini tempat pemesanan tiketnya. Teman-teman kalau yang belum mengerti bisa nanti dibantu oleh guide-nya. Di sana ada orang yang berbaju atau berkaus kuning, biasanya dia akan membantu teman-teman yang belum mengerti bagaimana cara membeli tiket Damri. Dan setelah pembelian tiket, gue langsung menuju tempat menunggu penumpang. Nah, seperti ini teman-teman tempat menunggunya. Ada yang di sektor dalam, gue nyebut sektor dalam, dan ada yang di sektor pemberangkatan, seperti itu, teman-teman. Dan gue langsung menuju ke sektor pemberangkatannya. Balik lagi ke teman-teman ke harga tiket Damri yang dari bandara ke Bogor itu 130 saat ini. Gue nggak tahu sejak kapan naiknya, karena udah beberapa bulan belakangan ini gue menggunakan bis ya untuk perjalanan dari barat ke timur maupun sebaliknya. Ini sudah langsung naik lagi menjadi 130, yang sebelumnya 120. 120 itu buat teman-teman yang belum tahu, itu dimulai pada saat pandemi ketika harus ada social distancing. Jadi untuk yang seat 2 dengan bangku yang 2, kanan kiri 2 itu diisi hanya satu orang penumpang. Jadi dalam satu baris, satu jejer baris itu hanya ada 2 penumpang aja, untuk pembatasan jumlah penumpang dalam satu angkutan umum. Dan waktu itu kita setuju-setuju aja, karena memang dengan begitu tempat duduknya juga jadi lebih lega, terus juga kita bisa menjaga jarak dengan penumpang yang lainnya. Tapi setelah social distancing selesai, harga tiketnya tidak turun, teman-teman. Yang tadinya 75.000 setahu gue ya, 75.000, tapi tetap menjadi 120.000 ketika peraturan social distancing itu dihapuskan. Nah, sekarang duduknya menjadi dua-dua seperti ini, teman-teman. Ini chaos banget, mohon maaf ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini sekarang jadi 130.000, teman-teman. Jujur aja buat gua, ini tuh kayak udah overpriced banget, teman-teman. Jadi buat gue nantinya untuk yang mau ke bandara dari Bogor, gue mungkin akan pilih kereta bandara, teman-teman. Jadi dari Bogor gue akan naik KRL ke Manggarai, dan dari Manggarai nanti mungkin akan langsung menggunakan kereta bandara dari Manggarai ke Soekarno-Hatta. Nanti dari Soekarno-Hatta itu terminal transitnya gue akan naik Kalayang, teman-teman. Baik dari untuk ke terminal 1, ke terminal 2 ataupun ke terminal 3. Gitu, teman-teman. Jadi mungkin akan lebih teman-teman ya, lebih murah. Gue juga belum tahu. Mungkin nanti setelah Lebaran kita akan coba ya naik Kalayang, dan juga naik kereta bandara dari Manggarai ke Bandara Soekarno-Hatta. Buat teman-teman yang sudah tahu harganya, tolong di tag di kolom komentar ya, seperti apa, biar bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Tapi menurut gue harga Damri yang 130 ini jujur aja cukup berat ya, teman-teman ya. Walaupun ya buat teman-teman yang lain mungkin itu tidak masalah gitu ya. Dan sejujurnya gue juga memang tidak ada masalah juga, karena harga tiketnya itu akan aku klaim di kantor, karena ini kan aku lagi menyalurkan perjalanan bisnis ya, teman-teman ya. Tapi jujur aja 130 kayaknya kita harus coba alternatif lain deh gitu. Selain Damri ada juga bis
untuk mengantarkan connection ya kalau nggak salah ya sebutnya ya, punyanya Sinar Jaya. Nanti mungkin kita akan coba punyanya Sinar Jaya, tapi dia tidak ke Botani Square, dia ke Bubulak terus juga ke Sentul teman-teman. Jadi nanti dari Bubulak, rutenya dari Bubulak ke Sentul terus baru ke Bandara Soekarno-Hatta. Pun sebaliknya dari Bandara Soekarno-Hatta, Sentul terus kemudian ke Bubulak, seperti itu teman-teman. Harga tiketnya mungkin bisa lebih murah ketimbang Damri itu sendiri teman-teman. Jadi buat gue sendiri ada dua pilihan lain selain menggunakan Damri, yaitu menggunakan Sinar Jaya Connection kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ingat gitu ya. Terus kemudian juga gue bisa pakai kereta api bandara seperti itu gitu guys. Nah khusus untuk angkutan yang mendekati hari raya ini, bisnya itu sepertinya pakai bis tambahan teman-teman. Jadi bis yang biasa digunakan Bogor Bandara Soekarno-Hatta itu biasanya tuh bisnya tuh bagus-bagus ya teman-teman. Tapi kalau kalian berangkatnya itu mendekati hari raya atau setelah hari raya, biasanya bisnya tuh kurang bagus dari biasanya. Yang sepengetahuan gue itu, ini adalah bis yang kurang baik lah gitu istilahnya. Pada saat gue menggunakan bis ini, AC-nya juga kurang begitu dingin. Terus mungkin itu dia teman-teman bisa lihat ada orang yang mencoba mengatur AC gitu ya, mengatur arah AC itu karena bisnya itu kurang dingin teman-teman. Bayangin AC-nya kurang dingin dengan harga yang 130.000. Aku pikir kurang worth it deh teman-teman ya. Walaupun itu bisa kita klaim karena ini ada perjalanan dinas gitu ya, gue agak sedikit berat gitu untuk mengeluarkan 130.000 itu dengan mendapatkan unit yang seperti ini. Memang sejujurnya kalau misalnya kita berangkat di hari-hari biasa, Damri itu lebih bagus bisnya untuk yang rute Bogor ya, Bogor Bandara gitu ya. Biasanya tuh bagus banget bisnya tuh mungkin termasuk yang baru dan bagus deh gitu. Tapi untuk yang menjelang lebaran ini atau setelah lebaran juga, beberapa hari setelah lebaran, biasanya bisnya itu bis yang biasa banget, yang biasa digunakan untuk rute lain. Setahu gue ini adalah bis yang digunakan untuk rutenya Cibinong teman-teman, setahu gue ya. Mungkin gue salah atau bagaimana, mungkin nanti bisa dikoreksi di kolom komentar. Seperti itu teman-teman. Jadi kurang layak lah gitu. Mungkin semoga aja ada koreksi harga di kemudian hari gitu ya, yang bisa bikin kita sama-sama senang gitu teman-teman ya. Tuh udah beberapa kali kita lihat teman-teman di dalam bis ini mengatur AC-nya gitu. Gitu sih teman-teman. Tapi memang satu keunggulan dari Damri adalah jamnya yang sangat fleksibel. Untuk kali ini, untuk beberapa tahun setelah pandemi ini, mereka menggunakan sistem jadwal yang satu jam pemberangkatan. Jadi mulai dari jam 2 setahu gua, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 itu mulai ada setiap jam satu kali keberangkatan gitu. Jadi lebih enak. Sedangkan untuk yang Sinar Jaya, dia mulai berangkat dari Bogornya itu jam 7 pagi teman-teman. Jadi tidak fleksibel. Buat teman-teman yang mau berangkat pagi, memang Damri menjadi pilihan utama dan primadona bagi orang-orang yang berangkat ke bandara itu dengan penerbangan jadwal yang paling pagi gitu. Nah seperti ini dia bisnya. Biasanya tuh bisnya bagus banget teman-teman kalau untuk yang Bogor itu setahu gue ya. Dan memang sayang sekali. Iya segitu aja dulu teman-teman untuk curhatan gue tentang Damri kali ini, dan semoga kita akan bisa bertemu di sharing yang lainnya gitu ya. Dan memang untuk saat ini memang semoga ada perbaikan lagi dari sisi pelayanan dan juga harga tiket dari Damri, terutama dari yang Bogor ke bandara gitu ya. Oke, jangan lupa komen buat kalian yang punya kritik dan juga saran dan juga ide-ide yang lain. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, dan selamat berhari raya Idul Fitri. Dan ternyata ada kenaikan teman-teman.